Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Aku dan Bapa adalah satu. Pada hari raya pentapisan Bait Allah di Yerusalem, ketika itu musim dingin, Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Dan orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, selamat pagi berkah dalam. Bapak Ibu Saudara terkasih, tahun 70-an Presiden Soeharto dulu mencanangkan adanya program transmigrasi. Banyak orang Jawa dari Wonogiri, Baturno, Gunung Kidul, Sleman, Boro itu mengikuti program transmigrasi keluar Jawa dan ke Sumatera, Kalimantan, Papua, Sulawesi. Untuk apa? Untuk meningkatkan hidup yang lebih baik. Dijanjikan di sana nanti mendapat tanah cukup luas, lalu bayangannya supaya tanah-tanah yang nganggur itu nanti digarap dan lalu memberi penghidupan baru. Dan tidak hanya orang Jawa, Flores pun juga ke sana. Mereka awalnya ya ketika mau budal berangkat itu susah. Kenapa? Karena harus berpisah dengan sanak sedulur, ya ada yang tangisan, ada yang berat, dan harus berpisah. Harus memulai tempat yang baru, dan di sana ternyata didep ke alang-alang sak dedek, ono omah ya skok kayu-kayu blabak, dah berat sekali. Tetapi mereka mencoba menjalani. Setelah tahun pertama, kedua, ketiga berikutnya, mereka mulai mapan. Dan sebagian di antara mereka ternyata adalah orang-orang Katolik. Apa yang mereka lakukan? Di samping meningkatkan hidup ekonomi, ternyata iman yang telah mereka hayati di Jawa, mereka bawa ke tempat-tempat baru itu
Dan justru dengan cara itu kemudian muncul kelompok-kelompok Katolik baru, muncul kapel-kapel baru, dan sekian puluh tahun kemudian justru terutama yang menonjol di Sumatera, banyak imam, bruder, suster dari Sumatera yang backgroundnya dulu adalah orang-orang Jawa. Gereja di sana berkembang dengan baik. Kenapa? Karena adanya program transmigrasi itu. Ternyata iman mereka tidak hanya diam, berdaya, bahkan yang tadinya nampak hanya biasa-biasa saja, ternyata di rantau mereka justru tampil luar biasa. Kondisi seperti ini yang juga pernah dialami oleh jemaat gereja perdana seperti kita dengar dalam bacaan pertama tadi. Konteks bacaan pertama, ketika orang-orang gereja perdana dianiaya, terlebih puncaknya ketika Diakon Stefanus dibunuh, banyak orang kemudian melarikan diri ke berbagai tempat. Dicatat ke daerah Fenisia, Siprus, Antioquia. Itu keluar dari Yerusalem, lari jauh. Untuk apa? Menyelamatkan diri. Ternyata di tempat itu tidak hanya bekerja menghidupi ekonomi, mereka juga merambatkan Injil. Dan justru gereja dengan cepat berkembang, terutama di Antioquia. Awal-awal tahun itu gereja yang menonjol adalah Yerusalem, Antioquia, dan nanti Efesus. Ketiga tempat ini adalah stasi-stasi yang berkembang dengan baik. Tetapi nanti yang justru berkembang di daerah Antioquia. Nah, kamu adalah kenapa Santo Lukas dalam kisahnya menampilkan kisah seperti ini? Ada satu alasan, yakni karena Lukas prihatin bahwa ketika gereja perdana jemaat mengalami penganiayaan, kesulitan, hambatan, di satu sisi ada sebagian umat yang kemudian memilih mengundurkan diri dan murtad, tetapi di sisi lain Lukas senang bangga ada sebagian yang melarikan diri dan justru mereka ini kemudian merambatkan Injil di tempat baru, sehingga gereja justru berkembang dengan baik. Maka dengan menampilkan gambaran orang-orang yang melarikan diri dari Yerusalem dan mereka merambatkan Injil, Lukas berharap semoga pengalaman ini menjadi inspirasi bagi orang-orang Kristiani di zaman apapun ketika mengalami kesulitan, hambatan, bahkan ketika terancam jiwanya dan melarikan diri. Semoga mereka juga melakukan yang sama, merambatkan Injil sehingga iman akan Yesus semakin dikenal oleh banyak orang. Lalu caranya bagaimana supaya orang-orang ini tetap mantap semangat? Jawabannya tersirat dalam bacaan Injil. Pertama, orang karena telah percaya bahwa Yesus yang bangkit itu menyertai dirinya. Yang kedua, karena orang-orang ini telah menerima roti yang hidup dari surga, yakni Kristus sendiri. Kristus yang telah bangkit tetap menyertai jemaatnya dimanapun mereka berada dan ikut membantu mereka mewartakan Injil. Bapak Ibu Saudara terkasih, mencoba tetap setia mengikuti Yesus yang telah diimani sambil merambatkan Injil ke berbagai tempat dalam situasi yang sulit seperti ini yang mau diwatakan oleh gereja kepada kita hari ini. Mungkin kita juga tidak semuanya ini asli Solo, dan kita juga dulu mungkin sebagian juga tidak tidak punya background hidup sebagai orang Katolik. Tapi entah dengan peristiwa apa, akhirnya kita sampai di Solo ini dan akhirnya bisa mengenal Yesus dan dibaptis. Ini adalah karya Allah.
kita tidak bisa menduga bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup kita, maka mari iman akan Yesus yang telah kita imani ini kita syukuri, dan semoga kita juga tergerak untuk merambatkan Injil agar semakin banyak orang diteguhkan sehingga gereja berkembang di berbagai tempat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.